Salah satu candu dari Gunung Prau adalah sunrise-nya yang memukau. Mungkin dari beberapa gunung yang pernah saya daki, sunrise di Gunung Prau ini adalah yang terbaik. Rela bangun pagi buta, menyiapkan spot terbaik dan kamera untuk mengabadikan momen, untuk menikmati matahari bangun dari peraduannya adalah momen yang tak boleh terlewatkan. Setelah puas menikmati sunrise dan puas mengabadikan momen, saya mencoba menelusuri sisi barat Sunrise Camp yang menurut info punya view Dieng dan Gunung Slamet di kejauhan. Turun naik bukit lewati Semak Daisy sampai juga di sisi barat Sunrise Camp. Ternyata tak kalah indah view-nya. Dieng dengan telaga warnanya, Candi Arjunanya terlihat jelas, begitu juga di kejauhan terlihat Gunung Slamet. Puas foto-foto, kita kembali ke Sunrise Camp. Dan ini kondisi Sunrise Camp waktu itu. Tidak terlalu penuh, tapi tetap ramai. Tampak di kejauhan area camp Patak Banteng yang juga terlihat ramai. Perlu diketahui juga, di Gunung Prau ini terdapat beberapa area camp. Masing-masing area camp mempunyai view yang berbeda-beda. Area camp itu adalah Sunrise Camp, tujuan hampir semua pendaki, Bukit Teletubbies depan Sunrise Camp, area camp Patak Banteng, dan area camp Telaga Wurung yang akan kita lewati saat turun nanti. Sembari menikmati view yang luar biasa, saya masak untuk sarapan. Setelah itu beres-beres, packing, dan persiapan untuk turun. Jam 9 pagi, kita mulai turun. Di sini saya memutuskan untuk bergabung dengan rombongan asal Yogyakarta. Lumayan kan untuk menambah pertemanan? Karena kemarin pendakian saya malam dan treknya tidak terlihat, maka di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali treknya, supaya ada bayangan buat kawan semua jika akan ke Gunung Prau via Kali Lembu. Dimulai dari trek Sunrise Camp ke Telaga Wurung. Treknya sangat landai, hamparan sabana yang luas. Ibarat kata, ini adalah oro-orombonya Prau. Bedanya dengan oro-orombo, jika di oro-orombo terdapat tanaman perdu Verbena brasiliensis yang berbunga ungu dan merupakan hama, sedangkan di trek arah Telaga Wurung adalah semak Herbras atau Garbera alias Daisy. Bisa saya katakan di sini, trek ke Telaga Wurung bisa dibilang unik. Kanan kirinya bukit, hanya ada sedikit pohon besar dan didominasi oleh semak. Trek dari dan ke Sunrise Camp dengan lewat Telaga Wurung adalah nilai plus atau bonus yang memanjakan mata.
menghilangkan capek setelah berjibaku dengan medan pendakian. Asli, keren. Membayangkan ketika sedang hijau-hijaunya, sungguh akan sangat menggoda untuk stay di area ini. Jika kalian menonton video kemarin ketika trek malam, nah disinilah terjadi kebingungan menentukan arah ke Sunrise Camp. Ternyata kalau dilihat, jalannya hanya lurus-lurus saja. Tidak ada percabangan apapun. Ya, mungkin pas malam, jadi tidak terlihat dengan jelas dan ada keraguan menentukan arah pada saat itu. Dan bisa dibilang jarak Sunrise Camp ke Telaga Wurung ini lumayan jauh, sekitar 25-30 menit. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, treknya landai, sangat landai. Telaga Wurung ini juga merupakan camp area. Tempatnya sangat luas, mungkin 100 tenda lebih muat. Karena Telaga Wurung ini berada di sisi barat perahu, maka view-nya adalah Dieng dan Gunung Selamat di kejauhan. Bagus ketika view sunset, dijamin gak bakalan menyesal menunggu matahari terbenam di area ini. Lanjut trek Telaga Wurung ke puncak Gunung Prau. Tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit berjalan dengan trek yang menanjak. Iya, menanjak. Kalau kalian ingat video kemarin, dijelaskan bahwa dari puncak ke Telaga Wurung, treknya langsung menurun. Dengan catatan, itu adalah trek pendakian. Nah, sekarang trek balik, jadi kita menanjak. ...2.590 mdpl, ketinggian Gunung Prau via Kali Lembu dan via Dieng. View dari puncak ini tak kalah memukau, dengan Sindoro masih di sisi timur, kawasan Dieng dan Gunung Selamat di sisi yang lain. Kita berhenti sebentar untuk berfoto-foto, kemudian lanjut jalan menuju pos 3 Nganjir. Trek dari puncak ke pos 3 bisa dibilang tidak terlalu berat. Beberapa turunan jika pendakian berarti beberapa tanjakan, dan lainnya didominasi trek landai. Sisi kanan dan kiri adalah jurang, jadi kita mesti hati-hati. Vegetasi masih semak dan terbuka. Jarak puncak ke pos 3 tidak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit berjalan. Dan akhirnya kita sampai di pos 3. Di sini kita istirahat sebentar untuk minum-minum karena cuaca lumayan panas. Nah, hati-hati, setelah pos 3 ini akan ada percabangan jalur. Karena ini trek turun, maka kita ambil ke kiri jalur Kali Lembu. Jalur ke kanan adalah jalur Dieng. Trek pos 3 ke pos 2 Bukit Pandang menurun dengan didominasi banyaknya anak tangga.
sesekali masih terdapat trek landai. Kalau trek pendakian berarti menanjak, namun masih oke, tidak terlalu menguras tenaga. Vegetasi sudah mulai tertutup. Jarak pos 3 ke pos 2 lumayan jauh, sekitar 25-30 menit trek turun. Kalau trek nanjak, 45-1 jam. Tak lama, akhirnya kita sampai di pos 2 Bukit Pandang. Pos 2 ini tempatnya lumayan sempit, hanya berupa jalur pendakian yang diperluas. Tak beristirahat lama, lanjut menuju pos 1 Lemah Tugel. Treknya menurun. Kalau pendakian berarti treknya menanjak, tapi tetap trek landai masih mendominasi. Vegetasi mulai tertutup. Pos 2 ke pos 1 ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 30-40 menit. Terdapat seperti bus bayangan di antara pos 2 ke pos 1 ini. Tempatnya lumayan luas. Kita istirahat sebentar di sini, sekedar untuk minum-minum. Lanjut jalan, tak jauh dari pos bayangan tadi, kita akan menemukan seperti kebun. Entah punya warga atau bukan, tapi ini seperti kebun carica, buah khas Wonosobo. Enak kalau dibuat manisan, cocok buat oleh-oleh pulang dari perahu. Terus berjalan, kita akan masuk ke area hutan pinus. Masih trek menuju pos 1 dan masih trek turun dan landai. Jalannya landai. Tak lama, sampailah kita di pos 1 Lemah Tugel. Tanpa istirahat, lanjut jalan menuju gerbang pendakian. Treknya landai, jarak tidak terlalu jauh, sekitar 5 menit berjalan. Sebelum sampai gerbang pendakian, kita akan menemukan banyak tanaman terong Belanda di kanan kiri jalur. Mungkin itu sengaja ditanam oleh warga, seperti pohon carica tadi yang kita temui sebelum pos 1. Tak lama, sampailah kita di gerbang pendakian Gunung Prau via Kali Lembu. Tak lupa untuk berfoto sebentar, karena kemarin saat pendakian sudah malam, jadi tidak sempat berfoto di sini.
Lanjut menuju base camp. Keluar dari gerbang pendakian, sampailah kita di area ladang warga, kemudian perumahan warga. Jarak dari gerbang pendakian sampai base camp tidak terlalu jauh, sekitar 15-20 menit berjalan. Akhirnya sampai kita di base camp Kali Lembu. Di sini saya estimasikan total waktu pendakian dari base camp Kali Lembu ke Sunrise Camp. Dan ini adalah estimasi budget pendakian saya di Gunung Prau. Dengan catatan, saya start dari Magelang menggunakan sepeda motor. Jika kawan semua dari luar kota atau luar provinsi, bisa ditambahkan budget transportasi dari dan ke Terminal Mendolo Wonosobo dan dari dan ke base camp. Oke, sampai jumpa di video-video pendakian selanjutnya. Semoga membantu informasi yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Salam.